Hai, Assalamualaikum. Good afternoon, guys. How are you? I hope all of you always in a good condition ya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online ini ya. Oke, in this meeting we are going to learn about simple past tense ya. Kita akan belajar tentang simple past tense ya. Sebelum kita mempelajari materi ini ya, Ibu akan mengingatkan dulu kepada kalian bahwa kita telah mempelajari salah satu teks yaitu recount text. Yang mana recount text itu adalah teks yang menceritakan suatu kejadian di masa yang lampau. Dan salah satunya salah satu language feature yang digunakan di recount text yaitu adalah penggunaan simple past tense. Ya, simple past tense itu apa sih? Oke, baik, kita akan pelajari ya. Nah, simple past tense itu adalah tenses yang digunakan ya untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Masa lampau tuh berarti sudah berlalu, bukan di masa sekarang ya, di masa yang lalu dan berlalu juga di masa yang lalu. Nah, ciri-ciri dari simple past tense adalah penggunaan kata kerja bentuk kedua atau verb to ya, verb to. Lalu ini bentuk-bentuk kalimatnya yaitu ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Positif tentunya kalimat positif, negatif adalah kalimat negatif, lalu interrogatif adalah kalimat tanya ya. Lalu simple past tense juga dibagi menjadi dua bagian yaitu verbal and nominal ya. Verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau kalimat yang di dalamnya itu mengandung kata kerja. Jadi ada kata kerjanya ya. Lalu nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja dan digantikan karena tidak ada kata kerja digantikan oleh non-verb ya, bisa saja dengan adjektif, bisa saja dengan noun, bisa saja dengan adverb, keterangan ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini rumusnya ya, rumus dari simple past tense. Untuk kalimat positif ya, kalimat positif itu adalah subjek plus verb 2 plus objek ya. Contohnya adalah we attend the festival last week ya. Kami menghadiri festival itu minggu lalu. Ini adalah apa? Kata atau kalimat verbal di mana ada kata kerja di sini, attend ya. Nih, bentuk kedua ya, dirubah ke dalam bentuk kedua, ada tambahan ed-nya ya. Lalu kalimat non verbal atau kalimat nominal rumusnya adalah subjek plus to be ya, lalu ditambahkan was atau were disesuaikan dengan subjeknya ya. Lalu ada penambahan adjektif, adverb atau noun biasanya. Oke, contohnya adalah she was absent yesterday ya. Dia tidak hadir kemarin ya, dia tidak hadir. Nah, di sini kan tidak ada kata kerja ya. Lalu untuk negatif itu ditambahkan did not ya untuk kalimat verbal ya. Dan untuk kalimat nominal itu ditambahkan was, were plus not ya. Contohnya ini ya. Lalu untuk interrogatif ya, kalimat tanya di sini kita menggunakan untuk verbal itu did ya. Untuk nominal itu menggunakan was atau were ya. Ini contohnya kalian bisa baca. Nah, Ibu punya contoh lagi yang lebih jelas, kita lihat ya. Nah, di sini ada kalimat verbal, khusus untuk verbal ya di past tense ya. Dimana untuk kalimat positifnya itu ada
subject plus verb to, ya, di mana verb to ini ada penambahan ed dan d, ya. Oke. Lalu ini contohnya. She finished her work at 9 o'clock, ya. Di sini finish, kata kerja bentuk pertamanya adalah finish ditambahkan ed. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kedua, ya. Ini merupakan kata kerja beraturan atau regular verb, ya. Coba lihat di sini yang irregular, kata kerja tidak beraturan, ya. Di sini contohnya, we went to Bangkok last year. Kita pergi ke Bangkok tahun lalu, ya. Kalian tahu bentuk pertama dari when itu apa? Ya, bentuk pertama dari when itu adalah go, ya. Kenapa kok beda sih, Bu? Ya, go ke when memang seperti itu. Silakan dicek kamusnya karena go itu merupakan kata kerja tidak beraturan, ya. Makanya berubah katanya. Beda dengan finish, ya. Kalau finish itu adalah kata kerja beraturan atau regular verb, makanya ada penambahan ed di belakangnya, ya. Nih, kalian bisa lihat, ya. Oke. Untuk kalimat negatifnya bisa dilihat di sini, ya. Kalimat negatifnya yaitu untuk regular verb atau kata kerja tidak beraturan cukup ditambahkan did not, ya. Cukup ditambahkan did not, ya. Lalu kata kerja yang tadi verb 2 itu kembali lagi ke bare infinitive atau kata kerja bentuk pertama, ya. Finish. Tidak ada penambahan ed karena kalimatnya negatif. Jadi kembali ke kata kerja bentuk pertama. Oke, kita lihat ya. She did not finish her work at 9 o'clock. Dia tidak menyelesaikan pekerjaannya pukul 9, ya. Lihat, di sini kata kerjanya dari verb 2 atau kata kerja bentuk kedua kembali lagi ke kata kerja bentuk pertama tanpa ada penambahan ed. Oke, kita lihat yang irregularnya, ya. Yang irregular kata kerja tidak beraturannya. Di sini when, kalian bisa lihat di sini karena di sini adalah kalimat negatif, maka kembali ke verb 1 atau verb 1, ya, kata kerja bentuk pertama. We did not go to Bangkok last year. Kita tidak pergi ke Bangkok tahun lalu. Lihat di sini, go, ya, kata kerja bentuk pertama. Di sini when, ya. Ini untuk kalimat negatif kembali ke kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk kalimat interrogatif selanjutnya, ya, selalu ditambahkan did di depan, ya. Did, lalu subjek, lalu kata kerja bentuk pertama lagi, bukan bentuk kedua, ya. Tinggal kita tambahkan did saja. Did she finish her work at 9 o'clock? Apakah dia menyelesaikan pekerjaannya pukul 9? Nah, itu adalah kalimat tanyanya. Lalu di sini, did we go to Bangkok last year? Apakah kami pergi ke Bangkok tahun lalu, ya? Nah, ada penambahan did, ya. Lalu kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Oke, di sini kan ada regular, ada irregular, ada kata kerja beraturan, ada tidak beraturan, ya. Kita lihat di sini contohnya, Ibu kasih contoh, ya. Nah, ini adalah daftar, ya, kata kerja beraturan, ada penambahan D dan ED. Lihat seperti tadi kita menggunakan kata ini, finish, ya. Finish bentuk pertama, bentuk keduanya finished, ya. Lalu bentuk ketiganya juga finished, ya. Nah, di sini kita lihat kata kerja tidak beraturan, ya. Nah, ini katanya berubah, tidak ada penambahan D atau ED, ya, tapi berubah karena kata kerja tidak beraturan. Oke, nanti bisa dilihat dan dipelajari, ya. Kalau yang kalian punya kamus lengkap itu biasanya ada di tengah-tengahnya, bisa dicek, ya. Oke, lanjut.
Nah, tadi setelah verbal, sekarang ada nominal. Nominal itu tadi apa? Kata kerja yang tidak mengandung kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Oke, di sini ada kalimat positif, negatif, interrogatif ya. Ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Oke. Kalimat positifnya yaitu rumusnya subjek ya. Untuk subjek tertentu dulu ya. Untuk subjek we, you, and they itu rumusnya subjek plus were plus non-verb. Non-verb itu yang tadi Ibu sudah bilang ya, bisa digantikan dengan adjektif, bisa digantikan oleh kata sifat, oleh noun, kata benda, atau oleh adverb, keterangan ya. Keterangannya bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu ya. Lalu untuk subjek I, he, she, it itu adalah rumusnya subjek, was, dan non-verb. Oke, di sini perbedaannya bisa kalian lihat ya. Untuk we, you, they itu menggunakan were ya. Untuk I, he, she, it itu menggunakan was. Oke, contohnya adalah di sini subjeknya itu they ya. They were happy yesterday ya. Mereka senang kemarin ya. Apa yang membuatnya senang? Macam-macam ya. Nah, di sini adalah yang kita bahas. Kenapa di sini menggunakan were? Karena subjeknya adalah they ya. Kenapa menggunakan were? Karena di sini adalah kalimat nominal, tidak ada kata kerja, adanya kata sifat di sini happy. Mereka senang kemarin ya. Lalu kita lihat nih ya, di sini yang subjeknya selain we, you, and they. Coba kalau subjeknya yang lain ya. Nah, I was at school 2 hours ago ya. Saya berada di sekolah 2 jam yang lalu ya. Saya sedang berada di sekolah 2 jam yang lalu, tapi tadi 2 jam yang lalu. Nah, di sini karena subjeknya I, maka ada penambahan was. Lihat di sini rumusnya ya, ada penambahan was ya. Karena subjeknya menggunakan I ya. Saya berada di sekolah 2 jam yang lalu, berarti sudah berlalu, sudah lampau, sudah terjadi ya. Oke, kita lihat yang negatifnya nih ya. Sama untuk subjeknya cuma ada penambahan were and not ya. Kalau tadi di sini cuma were aja, di sini ada penambahan not karena negatif ya. Di sini pun sama untuk subjek yang I, he, she, it itu ada penambahan was dan not ya. Oke, kita lihat contohnya. They were not happy yesterday. Mereka nggak senang kemarin, mereka tidak gembira kemarin ya. Nah, lihat ada penambahan not karena negatif. Oke, lalu di sini contohnya I was not at school 2 hours ago. Saya nggak berada di sekolah 2 jam yang lalu karena negatif ya. Di sini ada was and not ya. Diingat-ingat. Oke, sekarang kita ke kalimat interrogatif, kalimat tanyanya. Apa nih Bu kalimat tanyanya, rumusnya? Nah, rumusnya adalah were and was yang tadi untuk subjeknya sama ya, dikelompok-kelompokkan ya. Untuk we, you, and they. Untuk kalimat tanya, were-nya itu disimpan di depan ya. Untuk I, he, she, it ya, was-nya itu disimpan di depan. Oke, kita lihat. Were they happy yesterday? Apakah mereka senang? Apakah mereka gembira kemarin? Ya, nah itu kalimat tanyanya. Were-nya disimpan di depan. Ya, lalu ini was I at school 2 hours ago? Apakah saya di sekolah, berada di sekolah 2 jam yang lalu? Nah, itu bentuk kalimat tanyanya. Jadi sudah paham ya, itu adalah kalimat positif, negatif, interrogatif ya, dikelompokkan menjadi 2, yaitu tadi yang pertama ada verbal, lalu ada nominal. Yang mana verbal itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja.
kerja yang di dalamnya ada kata kerja, dan nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja, ya. Nah, itu perbedaannya tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini juga ada keterangan waktu nih. Keterangan waktu yang biasa digunakan dalam simple past tense, ya, adverb of time yang biasa digunakan dalam simple past tense, ya. Tadi ada kata-kata di sini last year, ya. Lalu di sini ada 2 hours ago, ada yesterday. Kita cek ya. Di sini ada. Nah, di sini lebih banyak ya. Ada artinya juga. Ada yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon ya. Terus last night, last week, last month, last year ya. Lalu di sini ada artinya ya. Oke. Jadi itu saja yang bisa Ibu jelaskan di pertemuan kali ini. Semoga kalian mengerti ya tentang simple past tense. Silakan nanti dipelajari. Oke, thank you for your attention. See you on the next meeting. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.